Tidak ada seorang ayah yang tidak sayang dengan putra-putrinya. Bahkan sosok ayah rela mengorbankan harta hingga nyawanya sendiri demi anak-anaknya. Contohnya pada film ini. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Di awal cerita kita diperlihatkan satu mobil yang sedang dikejar oleh polisi karena melanggar aturan lalu lintas. Di sini kita diberitahu kalau yang sedang dikejar ini bernama Vincent dan salah satu temannya. Di tengah pengejaran, teman Vincent malah menembaki para polisi itu, sehingga membuat dirinya harus tertembak guys. Vincent yang melihat temannya tertembak, dia pun langsung berhenti lalu mencoba melawan para polisi tersebut. Pada akhirnya Vincent berhasil menembak si polisi. Namun sayangnya polisi yang lain sudah berdatangan sehingga membuat Vincent menjadi tertangkap. Karena penembakan itu, kini Vincent harus dipenjara selama 10 tahun guys. Scene lalu berpindah ke seorang pria bernama Alex yang kini sedang rebahan di kamarnya. Tiba-tiba Alex dihubungi oleh rekannya yang mengabarkan kalau anak Alex yang sudah lama ia cari kini berada di penjara. Di sini kita diberitahu kalau Vincent pria yang tadi ditangkap polisi itu ternyata adalah anak Alex. Namun hubungan mereka kurang baik sehingga Vincent memutuskan untuk pergi meninggalkan Alex guys. Mendengar berita tersebut, dengan sigap Alex langsung mendatangi Vincent di penjara. Sesampainya di sana, Alex merasa curiga dengan para penjaga yang bersenjata lengkap. Namun karena rasa rindu kepada Vincent, Alex pun mengabaikannya. Karena yang terpenting buat dirinya hanya bisa masuk untuk menemui Vincent anaknya. Ketika bertemu, terlihat Vincent malah mengusir Alex karena ia tak ingin bertemu dengan ayahnya lagi. Namun di sini Alex bersabar dan berjanji kalau dirinya akan segera mengeluarkan Vincent dari penjara ini. Terungkap bahwa sejak kematian ibunya, Vincent jadi sangat membenci Alex karena ia menganggap kalau Alex tidak sama sekali mempedulikan mereka. Yang sebenarnya Alex sendiri sangat sibuk bertugas karena ia merupakan anggota pasukan khusus yang selalu ditugaskan di negara-negara berkonflik. Setelah itu Alex pun pergi ke toilet penjara untuk sekedar membasuh mukanya. Di ruangan lain terlihat salah satu napi bernama Max Sender yang kini akan disidang di penjara tersebut. Di sini kita diberitahu kalau Max ini adalah ketua teroris yang sudah memodorkan ratusan orang tak bersalah. Ketika persidangan akan dimulai, tanpa mereka sadari ternyata anak buah Max sudah berhasil menyusup ke dalam penjara tersebut. Karena memang Max berencana untuk melakukan aksi telornya di sini. Para sipir yang ada di ruangan itu ternyata juga anak buah Max dan mereka langsung menghabisi semua orang yang ada di ruangan tersebut. Di ruangan lain terlihat anak buah Max langsung meledakkan petasan teko hingga terjadi ledakan yang cukup besar guys. Melihat kejadian itu, semua tahanan menjadi kocar-kacir karena mereka mengira itu adalah gempa bumi yang besar. Kemudian Max membuat video yang ditunjukkan untuk pemerintahan. Di dalam video tersebut, Max mengancam akan menghancurkan seluruh penjara tersebut jika pemerintah tidak segera mentransfer uang sebanyak 50 juta dolar. Max juga mengatakan akan menghabisi seluruh sipir dan warga yang sedang membesuk jika dalam kurun waktu 6 jam pemerintah tidak mentransfer uang tersebut. You have 6 hours. Berpindah ke Alex lagi. Dia berhasil selamat dari ledakan tadi dan kini dia masih berada di toilet. Ketika keluar, Alex berpapasan dengan dua anak buah Max yang menyamar. Namun Alex tetap bersikap tenang dan berpura-pura tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ketika akan pergi, tiba-tiba kedua orang itu malah menyerang Alex guys. Untungnya Alex yang merupakan anggota pasukan khusus dengan mudah ia balik menghabisi kedua orang itu. Kemudian Alex pergi menyusuri penjara untuk menyelamatkan Vincent anaknya. Di luar penjara terlihat para polisi yang mulai berdatangan untuk melakukan negosiasi dengan Max si ketua teroris itu.
Max sendiri kini mengumpulkan para napi karena ia ingin merekrut mereka semua untuk menjadi anak buahnya termasuk Vincent. Dengan kejam, tiba-tiba Max juga menghabisi salah satu napi sebagai ancaman untuk para napi lain jika mereka berani berkhianat dengan Max. Kemudian Max meminta Vincent agar menunjukkan gudang senjata karena di sini hanya Vincent lah yang mengetahui gudang senjata tersebut. Akhirnya Vincent pergi ke ruangan senjata, diikuti oleh tangan kanan Max beserta anak buahnya. Sedangkan Max sendiri dihubungi oleh ketua polisi yang berada di luar. Mereka meminta waktu tambahan sebelum uangnya ditransfer. Namun di sini Max tidak mau ada waktu tambahan. Ia pun lalu menembak beberapa sandera di ruangan bawah untuk membuktikan kalau dirinya sedang tidak main-main, guys. Scene lalu berpindah kembali ke Alex. Kini dia menghubungi si ketua polisi yang berada di luar. Di sini Alex meminta kepada si ketua polisi agar tetap tenang dan jangan memberikan apapun kepada Max. Alex berjanji akan segera menghabisi mereka semua dengan caranya sendiri. Setelah itu, Alex langsung memulai aksinya dengan menghabisi dua anak buah Max yang berpapasan lagi dengannya. Kemudian setelah itu, Alex pergi ke ruangan lain dan menemukan lagi beberapa anak buah Max hingga terjadilah hal berikut, guys. Vincent kini sudah berada di gudang senjata bersama tangan kanan Max dan beberapa napi anak buahnya. Setelah mendapatkan semua senjatanya, mereka langsung kembali ke ruangan Max. Di sisi lain, kita diperlihatkan kebrutalan Alex yang kini bertemu dengan para napi anak buah Max. Mau tidak mau, Alex harus melawan mereka semua hingga terjadi sebuah pertempuran lagi. Di tempat lain, Vincent telah bertemu lagi dengan Max. Di sini Max memuji keberanian Vincent yang sedari tadi terlihat sangat tenang. Kemudian Max mendapatkan informasi kalau beberapa anak buahnya kini telah modar. Max lalu menghubungi si ketua polisi karena dia mengira kalau kematian beberapa anak buahnya dilakukan oleh para polisi. Max lalu mengancam akan segera menghancurkan penjara ini jika para polisi tersebut tidak pergi dari penjara itu. That was one of the prison doctors. Ketua polisi lalu segera menghubungi Alex dan memintanya agar berhenti membrutal karena ia tahu kalau yang memodarkan anak buah Max adalah Alex. Namun Alex tidak akan berhenti sebelum dia membawa Vincent pergi dari penjara ini. Di waktu yang sama, Max mengumpulkan semua anak buahnya yang tersisa, lalu akan memberikan mereka hadiah senilai $1 juta bagi siapa saja yang bisa menghabisi orang yang telah menyusup ke penjara ini. Akhirnya semua anak buah Max berpencar untuk mencari Alex termasuk Vincent, guys. Let's go. Yes, sir. Berpindah ke Alex yang kini baru menemukan ruangan sandera. Ternyata semua sandera itu telah dihabisi oleh Max. Alex pun langsung memberitahu si ketua polisi kalau semua sandera sudah dihabisi. Jadi percuma saja jika mereka berhenti melawan. Setelah itu, ketika Alex akan keluar dari ruangan tersebut, dia harus berhadapan dengan anak buah Max yang berbadan cukup besar hingga pertarungan pun tak terhindarkan. Akhirnya Alex berhasil menghabisi orang tersebut. Kemudian Alex bertemu dengan Vincent. Alex langsung mengajaknya untuk pergi. Namun Vincent yang sudah termakan hasutan Max pun lebih memilih untuk bergabung dengan teroris itu. Malahan Vincent menembaki kaki Alex lalu meminta Alex untuk pergi dari sana. Setelah Vincent pergi, Alex pun lalu mengobati kakinya karena ia tidak akan membiarkan Vincent bergabung dengan kelompok Max. Di waktu yang sama, tiba-tiba Max menghubungi Alex menggunakan HT. Di sini Max telah mengetahui kalau penyusup itu adalah Alex dan bukanlah para polisi. Max meminta agar Alex segera pergi saja karena jika ia sampai tertangkap, maka Max tidak akan segan-segan untuk menghabisi Alex. Mendengar hal tersebut, Alex malah balik menantang Max dengan mengatakan kalau orang seperti Max bukanlah lawan yang berat baginya, guys. Bullshit. Setelah itu, Alex dihubungi oleh ketua polisi untuk memberitahunya kalau tim SWAT akan segera datang. Alex pun meminta agar tim SWAT tidak melukai Vincent yang merupakan anaknya. Namun ketua polisi menjawab kalau tim SWAT akan menembak siapa saja yang menjadi bagian dari komplotan Max. Pada akhirnya, mau tidak mau Alex harus terlebih dahulu membawa Vincent pergi sebelum tim SWAT menemukannya. Alex lagi-lagi harus berhadapan dengan anak buah Max hingga terjadi lagi aksi tembak-menembak.
Tak usai-usai, Alex kini harus berhadapan dengan tangan kanan Max yang terlihat sangat menyeramkan. Meskipun dengan kondisi kaki terluka, Alex tidak takut sama sekali hingga pertarungan pun terjadi. Pada akhirnya, Alex berhasil menghabisi orang tersebut. Di sisi lain, memperlihatkan Max yang kini mendapatkan kabar kalau jemputan helikopter mereka sebentar lagi akan tiba di atap gedung penjara ini. Kemudian Max mengajak Vincent karena ia akan menjadikan Vincent sebagai tangan kanan barunya. Namun ketika sampai di atap, tiba-tiba Max menodong Vincent karena sebenarnya Max sudah mengetahui kalau penyusup yang telah menghabisi semua anak buahnya itu adalah ayah Vincent, yaitu Alex. Di sini Vincent mengatakan, meskipun Alex adalah ayahnya, Vincent sudah tidak lagi mempedulikannya karena ia sangat membencinya hingga Max mempercayainya, guys. Namun tiba-tiba Alex datang hingga mereka saling menodongkan bedil. Di sini Alex hanya meminta Vincent dan setelah itu Alex berjanji akan pergi. Namun Max tidak mau menyerahkan Vincent. Dia malah menembak Alex sampai membuatnya tersungkur, guys. Melihat ayahnya yang sudah tidak berdaya itu, seketika Vincent pun tak tega dan langsung merangkul Alex. Di sini Alex mengatakan kalau ia sangat menyayangi Vincent. Bahkan Alex rela mengorbankan nyawanya hanya untuk Vincent. Akhirnya Vincent pun tersadar dan dia langsung mengarahkan senjata di tangan Alex kepada Max hingga inilah yang terjadi, guys. Max pun akhirnya tewas. Alex dan Vincent pun berpelukan karena kini Vincent menyadari kalau Alex sangat menyayangi dirinya. Kemudian Vincent membawa Alex yang terluka untuk keluar dari penjara itu. Terlihat si ketua polisi dan tim SWAT juga tidak berani menangkap Vincent karena mereka dianggap sebagai pahlawan yang berhasil menghabisi teroris berbahaya yaitu Max. Kemudian film ini pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur cerita film berjudul Breakout 2023. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari film ini. Jika kalian suka dengan film ini, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.